Assalamualaikum, Shalom, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Hillary Fridolin Lipikuni, SPD MPD, NIDN 0823 029301. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas San Pedro. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bidang pengajaran saya pada mata kuliah yang saya ampu selama mengajar pada program studi fisika. Tentunya sesuai dengan bidang kompetensi saya, yaitu pendidikan fisika. Salah satu mata kuliah yang pernah dan sedang saya ampu saat ini yaitu mata kuliah gelombang dengan kode mata kuliah USP 221232 yang memiliki bobot 3 SKS. Deskripsi singkat tentang mata kuliah gelombang adalah membahas materi mengenai osilasi, aplikasi osilasi, besaran gelombang, kecepatan gelombang dan sifat medium, gelombang bunyi, pemantulan, pembiasan, indeks bias dan superposisi, interferensi cahaya, difraksi, aplikasi interferensi, polarisasi, efek Doppler, serat optik, kristal fotonik, dan laser. Mata kuliah gelombang ini juga merupakan salah satu mata kuliah pada semester genap dan bersifat wajib pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Sebagai mata kuliah wajib, maka semua mahasiswa diharapkan menguasai materi gelombang dan juga menjadi mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah selanjutnya. Secara khusus, materi yang saya bawakan dalam pertemuan ini terdapat pada pertemuan ke-13 dengan topik pembahasan efek Doppler dan aplikasinya. Tujuan dalam perkuliahan ini, mahasiswa mampu mengetahui, menganalisis, mendiskusikan, dan mempresentasikan tentang efek Doppler dan aplikasi efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaiannya yaitu ketepatan mahasiswa dalam menyelesaikan, mendiskusikan, dan mempresentasikan tentang efek Doppler dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses perkuliahan, mata kuliah gelombang ini menggunakan teknik proses pembelajaran DIA, yaitu delivery atau penyampaian, interaction atau interaksi, dan assessment atau penilaian. Teknik yang pertama yaitu proses penyampaian atau delivery, yaitu dalam mendapatkan bahan ajar mata kuliah sehingga mata kuliah ini dipahami dan tersampaikan dengan jelas dan baik kepada mahasiswa. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahan bacaan atau textbook fisika gelombang. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan latihan soal. Saya juga menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana langkah pertama saya menjelaskan orientasi permasalahan pada mahasiswa dengan memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran serta proses agar mahasiswa termotivasi untuk belajar. Yang kedua, mengorganisasi mahasiswa dalam belajar. Pada tahap ini, saya mengorganisir tugas yang akan diberikan pada mahasiswa, misalnya penentuan topik, prosedur tugas, dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan bimbingan pada individu maupun kelompok. Di sini, saya membimbing mahasiswa agar mereka bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai untuk permasalahan yang ditugaskan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya mahasiswa. Pada tahap ini, mahasiswa dibantu dalam mempersiapkan hasil yang akan dilaporkan, misalnya mempresentasikan laporan, penyelesaian soal, serta teori pendukung lainnya. Dan yang kelima, melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, saya meminta mahasiswa untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil yang diperoleh, baik dari sisi proses maupun metode. Sebelum perkuliahan dimulai,
saya akan mengupload terlebih dahulu materi pada Google Classroom yang mana mahasiswa akan dengan mudah mendownload dan dapat membaca dan meringkas materi untuk menjadi bahan diskusi pada saat pertemuan. Sebelum memulai perkuliahan, saya akan mereview ringkasan materi yang mahasiswa telah meringkas terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menjelaskan materi terakhir dengan menggunakan model PBL. Saya akan memberikan mahasiswa masalah yang nantinya mereka akan berdiskusi dalam kelompok, dan jika mahasiswa sudah jenuh, saya memberikan ice breaking agar mahasiswa dapat konsentrasi kembali. Selanjutnya, teknik kedua yaitu interaksi menggunakan media belajar yang digunakan secara offline di ruang kelas. Media belajar itu sudah didapat mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Sudah tersedia absensi kehadiran mahasiswa, materi pembelajaran, serta sarana perkuliahan seperti laptop atau proyektor sudah tersedia. Dan teknik yang ketiga atau asesmen, di mana dalam proses ini sebagai dosen pengajar melakukan evaluasi terhadap mahasiswa terkait kehadiran dengan bobot 10%, keaktifan atau partisipasi dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 20%, presentasi kelompok dengan bobot 15%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 25%. Teknik yang ketiga ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti proses perkuliahan sebaik-baiknya dan mengetahui hasil penilaiannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran atau perkuliahan pada mata kuliah gelombang yang dilaksanakan tatap muka langsung di ruang kelas. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Miss. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Ada yang kurang baik atau sakit? Semuanya sehat ya? Oke, baik. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai dengan pertemuan kelas kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa. Untuk itu, salah satu silakan maju ke depan untuk pimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai pertemuan pada siang hari ini, mari kita berdoa dengan Bapak, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, tidak disebutkan kepada kita dan menghadapi, karena itu saya sendiri dan masih menjadi berasal dari betul kita tidak seperti yang kita hari ini, karena dari berjalan sesuai yang direncanakan. Kami doa dalam pertemuan kami, kami sampaikan kepada dan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengecek presensi untuk kelas hari ini. Apakah semuanya hadir? Hadir. Hadir semua? Oke, mantap. Kalau begitu semua siap ya untuk mengikuti kelas pada siang hari ini? Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai dengan materi pada hari ini, saya mau bertanya dulu, kira-kira ada tidak yang masih ingat dengan materi kita minggu kemarin? Masih. Materinya tentang apa? Polarisasi. Kira-kira ada yang bisa mengingat kembali polarisasi seperti apa yang kalian pahami? Baik, polarisasi itu merupakan suatu peristiwa perubahan arah putar gelombang pada cahaya yang acak menjadi satu arah putar. Oke, jadi perubahan antara gelombang dan juga cahaya ya. Oke, baik. Jadi itu secara garis besar materi kita minggu kemarin, dan hari ini kita akan masuk pada pertemuan ke-13 di mana kita akan membahas materi tentang efek Doppler dan aplikasinya. Ada yang pernah dengar istilah efek Doppler? Pernah kan? Semua pernah SMA, berarti pernah dengar materi efek Doppler karena 2-3 tahun kemarin kalian pernah SMA. Otomatis kalian pernah ada pada pertemuan dengan materi efek Doppler dan aplikasinya. Oke, baik. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana
Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pengertian dari efek Doppler. Kemudian yang kedua adalah mengetahui dan menganalisis persamaan dari efek Doppler. Dan yang ketiga adalah mengetahui dan menetapkan aplikasi dari efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu 3 tujuan utama kita pada hari ini. Nah, di sini sebelum kita lanjut pada materinya, saya akan menampilkan 2 video animasi dan silakan kalian melihat kemudian menyimpulkan apa yang kalian amati dari 2 video ini. Oke, yang pertama di sini silakan perhatikan dengan saksama. Sudah? Sudah. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Applications of Doppler effect. The illustration shown here will help you understand the Doppler effect. I'm sure you would have heard an ambulance speeding past you. That is, the pitch of the siren increases as the ambulance approaches you, and the pitch decreases when the ambulance moves away from you. There is a similar aberrant change in the pitch of the sound heard when the source of sound is at rest and the listener moves towards or away from the source. The change in pitch is due to a shift in the frequency of the sound wave. Oke, jadi dari 2 video ini kalian sudah lihat kira-kira apa kesimpulannya dari video yang pertama dengan video yang kedua. Oke, mungkin Petronella silakan. Baik, dari video itu ada gambar mobil polisi sama orang. Mobil polisi dan juga ada orang. Kemudian apa lagi? Ya, silakan. Adanya sumber bunyi. Adanya sumber bunyi. Yang berikut ada apa lagi? Selain adanya sumber bunyi, ada juga pengamat polisi. Sudah. Ada sumber bunyi, ada pengamat. Ada yang lain lagi? Saya ini ada sumber bunyi yang bergerak mendekati pengamat, kemudian bergerak menjauh pengamat. Ada pengamat, ada sumber bunyi mendekati pengamat dan sumber bunyi menjauhi pengamat. Oke, kita lihat pada slide di sini. Ini merupakan kesimpulan dari 2 video tadi. Nah, jadi di sini ada pengamat A. Kita sebut saja pengamat A, kemudian pengamat B. Nah, pengamat A dan B ini berada pada jarak tertentu, di mana di antara jarak itu ada sumber bunyi yaitu mobil. Nah, kita melihat bahwa ada perbedaan garis lingkaran di sini. Tentunya ini mempunyai makna tersendiri, di mana kalau kita lihat di posisi berdiri dari si pengamat B, kita melihat bahwa ada jarak antara lingkaran yang satu dengan lingkaran yang 2. Ini yang dinamakan dengan panjang gelombang. Nah, kalau panjang gelombang itu kita sebut dengan lambda. Nah, panjang gelombang ini menunjukkan bahwa semakin jauh pengamat dengan sumber bunyi, maka frekuensinya semakin kecil. Kemudian, kalau kita melihat pada pengamat A, di sana garis lingkarannya itu semakin kecil. Itu menunjukkan bahwa lambdanya itu semakin kecil dan frekuensinya semakin besar. Nah, dari 2 ilustrasi tadi itu menyimpulkan bahwa ada pengamat, ada frekuensi, dan juga ada sumber bunyi. Nah, kalau bicara tentang efek Doppler, tentunya tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita keluar dari ruangan ini, di depan kampus, tentunya pasti kita mengalami aplikasi dari efek Doppler. Contohnya seperti apa? Hanya ada mobil polisi dan ambulans di depan? Klakson dari kereta api.
Tidak. Dari kendaraan. Oke. Baik, jadi itu kesimpulannya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Mengapa bisa terjadi perbedaan suara tersebut? Kenapa perbedaan suaranya frekuensinya kecil dan juga ada frekuensinya besar? Bukankah mesin penghasil suaranya itu sama, yaitu mobil? Oke, pertanyaan berikutnya, mengapa bisa terjadi perbedaan suara tersebut? Silakan, ada yang bisa jawab? Saya Miss. Silakan Petronella. Jadi karena ada perbedaan panjang gelombang. Oke, jadi ada perbedaan panjang gelombang sehingga terjadi perbedaan suara dari sumber bunyi. Dan memang benar bahwa ada gerakan sumber suara atau gerak pendengar memiliki efek pada frekuensi yang didengar, karena fenomena inilah yang kita sebut dengan efek Doppler. Jadi efek Doppler ini juga memiliki asal-usulnya. Selanjutnya kita lihat pada slide yang berikut. Di sini ada gambar dari Christian Doppler. Ada yang kenal dengan Christian Doppler? Tidak kenal ya? Kenal. Orang TTS. Oke, jadi Christian Doppler ini asalnya itu dari Austria. Jadi dia yang menemukan pendapat terkait dengan konsep dari efek Doppler dan aplikasi dari efek Doppler itu. Sehingga di sini Christian Doppler ini memberikan kesimpulan bahwa jika suatu buah mobil bergerak menuju Anda sambil membunyikan sirine, Anda akan mendengar frekuensi bunyi sirine yang semakin besar. Kebalikannya, apabila mobil tersebut bergerak membelakangi Anda akan mendengar frekuensi bunyi sirine yang semakin kecil. Jadi dia yang mengemukakan pendapatnya tentang efek Doppler ini, sehingga untuk menghargai akan temuannya ini maka materinya itu disebut dengan efek Doppler. Oke, jadi kita lanjut. Di sini pengertian dari efek Doppler itu bisa kita simpulkan seperti apa yang sudah diamati tadi. Nah, selain konsep dari efek Doppler, maka ada persamaan umum dari efek Doppler ini, di mana kita mempunyai persamaan umum yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Nah, ini berarti bahwa Fp di sini P itu menunjukkan pengamat atau pendengar, kemudian S itu menunjukkan sumber bunyi. Nah, dengan demikian kita harus mengetahui bahwa di dalam penyelesaian soal kapan kita gunakan plus minusnya itu. Nanti kita lihat berdasarkan ilustrasi yang tadi, maka kita bisa menyimpulkan kapan kita menggunakan plus, kapan kita menggunakan minus. Nah, ini merupakan hasil bagaimana kita bisa membedakan bahwa di dalam contoh soal nanti kita menggunakan tanda plus dan juga menggunakan tanda min. Nah, di sini kita lihat yang pertama ya. Dari persamaan umum ini, yang pertama itu pengamat itu disimbolkan dengan P besar, kemudian sumber itu S besar, kemudian arah ke kanan itu nilainya plus dan arah ke kiri itu nilainya minus. Nah, dari sini kita lihat yang pertama, kalau sumber bunyinya bergerak mendekati pengamat atau pendengar, maka nilainya itu negatif. Kenapa negatif? Karena geraknya ke kiri. Kalau geraknya ke kiri berarti nilainya negatif. Jadi di dalam contoh soal nanti kalau kalian menemukan bahwa arahnya itu geraknya ke kiri, berarti kita menggunakan tanda negatif. Kemudian yang berikut, pengamat dan sumber bunyi ini bergerak mendekati. Nah, ini berarti pengamatnya itu kan ke arah kanan, sedangkan sumber bunyinya ke arah kiri. Maka kita menggunakan bahwa kecepatan dari pengamat itu adalah plus, kemudian kecepatan dari sumber bunyi itu adalah negatif. Itu karena apa? Karena arah geraknya. Begitu juga dengan sumber bunyi diam dan pengamatnya itu menjauh. Ini artinya sumber bunyinya tetap, kemudian pengamatnya itu yang bergerak menjauh dari sumber bunyi. Kemudian yang berikut di sini mereka sama-sama menjauh.
Jadi bergerak menjauh antara sumber bunyi dan juga pengamat. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa kita masuk pada contoh soal. Kita mau membuktikan bahwa benar adanya persamaan dari efek Doppler ini. Nah, di sini kita mempunyai satu contoh soal, yaitu kereta api mendekati kemudian melewati stasiun sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 500 Hz. Laju kereta api konstan yaitu 30 meter per sekon. Bagaimana perubahan frekuensi sirine kereta api yang didengar oleh orang yang sedang duduk di stasiun? Kita menganggap bahwa laju perambatan bunyi itu adalah 330 meter per sekon. Oke, berarti di dalam penyelesaian soal fisika kita harus mengetahui apa yang diketahui dari soal dan apa yang ditanya dan bagaimana penyelesaiannya. Oke. Frekuensi sumber bunyi berapa? 500 Hz. Kemudian apalagi yang ditanya, diketahui? Kemudian apalagi yang diketahui? PS-nya 30 meter per sekon. Apa yang ditanya? Frekuensi pengamat. Oke, dari sini maka kita punya formula yang seperti ini, formula umumnya. Maka frekuensi pengamat sama dengan nilai dari V-nya berapa? 330 dibagi dengan 330 dikurangi dengan 30 dikalikan dengan berapa? 500 Hz. Hasilnya berapa? Oke, ini yang pertama ya. VP-nya kita anggap konstan 0 karena kecepatan pengamatnya itu dalam keadaan diam. Kalau dalam keadaan diam berarti nilainya adalah 0. Oke, yang berikut, pertanyaan yang berikut yang ditanya adalah Setelah kereta melewati pengamat. oke, berarti setelah kereta melewati pengamat, berarti FP-nya sama dengan 330 dibagi 330 ditambah 30 dikalikan dengan 500 sama dengan berapa? Berapa? 400? Oke. Jadi ini penyelesaian, kita mau membuktikan bahwa persamaan umum dari efek Doppler itu adalah V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Jadi di sini kita menggunakan tanda negatif dan juga menggunakan tanda positif. Nah, dengan demikian ini adalah salah satu contoh soal dari efek Doppler. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, silakan. Pas. Kalau pas berarti paham. Kalau paham berarti silakan kita kerjakan soal berikut. Nah, ini kerjakannya di dalam kelompok. Untuk itu silakan duduk di dalam kelompok dan mengerjakan kelompok 1 untuk nomor 1, kelompok 2, nomor 2 dan seterusnya. Silakan. Itu kelajuannya belum diketahui ya. Berarti nilainya berapa kalau tidak diketahui? 300 berapa? 40. Harus konversi lagi ya. Konversi ke meter per sekon. Oke. Jangan lupa tanda negatif sama positifnya.
Oke, baik. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan kerjakan di depan. Hapus dulu. Baik, saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, kelompok 1. Yang diketahui di sini V sama dengan 340 fps, 220 mps, PS di sini, yaitu PP-nya sama dengan 36 km per jam. Kenapa di sini dari 10 meter per sekon? Karena ketetapan dari kecepatan itu adalah Berbunyi, langsung berbunyi itu 10 meter per sekon, kemudian frekuensi sumber bunyinya itu. Oke, baik. Jadi sangat bagus penyelesaian yang sudah kalian kerjakan di dalam kelompok ini, dan dapat saya simpulkan bahwa kalian sudah memahami akan konsep dan juga persamaan dari efek Doppler ini. Namun saya mau tekankan kepada kalian semua bahwa jika dalam penyelesaian soal cerita untuk konsep efek Doppler ini, jika tidak diketahui kecepatan di udara, maka nilai tetapannya yaitu 340 meter per sekon. Oke, jadi dengan demikian bahwa saya menganggap kalian sudah memahami akan materi efek Doppler ini dan penyelesaian soalnya. Oke, selanjutnya kalian masih semangat? Masih ya, tapi saya lihat ada yang sudah lemah begitu. Jadi silakan di sini silakan berdiri, kita ice breaking dulu. Jadi ice breaking kita ini kalian mengikuti apa yang saya katakan dan jangan menjawab apa yang tidak saya tanyakan. Bisa paham? bisa. Oke, jadi ikuti apa yang saya katakan dan jangan menjawab apa yang saya tanyakan. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai. Siap semuanya? Siap. Oke. Kecepatan frekuensi. Kecepatan frekuensi. Frekuensi kecepatan. Frekuensi kecepatan. Ada berapa kecepatan? 5. Tandanya belum konsentrasi ya. Jangan menjawab apa yang saya tanyakan. Oke, kita ulang sekali lagi. Kelajuan panjang gelombang. Kelajuan panjang gelombang. Frekuensi kelajuan kecepatan. Frekuensi kelajuan kecepatan. Ada berapa kecepatan? Oke, bagus. Berarti semuanya sudah konsentrasi ya. Kita sekali lagi. Kecepatan frekuensi. Kecepatan frekuensi. Frekuensi kecepatan. Frekuensi kecepatan. Ada berapa kecepatan? Oke, bagus. Jadi semuanya sudah konsentrasi ya. Berarti ice breaking ini kita berhasil. Oke, kita lanjut. Di sini materi yang terakhir tentang aplikasi dari efek Doppler. Jadi aplikasi dari efek Doppler ini juga bisa digunakan pada radar. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan. Kemudian yang berikut ada alat USG. Kemudian ada riset astronomi. Nah, dengan demikian bahwa pembelajaran kita pada hari ini tentang efek Doppler ini harus berdampak. Berdampaknya ke siapa? Jadi kita harus ceritakan kepada masyarakat yang ada di luar sana bahwa ternyata kita belajar fisika itu juga kita sangat dekat dengan kehidupan nyata kita. Oke, baik. Jadi mungkin sekian materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan tugas dan seperti biasa bahwa tugas itu akan kalian kerjakan dan harus mengunggah pada laman Google Classroom. Mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk menutup akan pertemuan kita pada hari ini, saya minta salah satu untuk pimpin doa. Baik, misalnya teman-teman semua, sebelum kita melakukan pertemuan kita,
dalam nama Bapa maupun Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkatmu kepada kami semua selama melakukan perkuliahan. Sekarang perkuliahan kami telah selesai dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami agar kami sampai di tempat tujuan kami yang sama. Semua doa dan permohonan ini Tuhan kami pasrahkan kepadamu melalui Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Jadi sekian pertemuan kita. Selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.